والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 177, yaitu bab yang baru, bab qaulillah ta'ala, bab perkataan Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan dialah zat yang lebih tahu tentang orang-orang yang layak mendapatkan hidayah. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, azzani azzakumullah. Ayat ini turun berkaitan masalah tujuan dan keinginan Rasulullah SAW mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sangat berharap agar pamannya mendapatkan hidayah. Namun ternyata hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya, walaupun kita mendakwahkan, mengajak kepada al-haq, mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada Al-Qur'an Sunnah, ada kalanya orang terkadang menerima ajakan kita, ada juga yang menolak, ada juga yang menentang, ada juga yang bahkan mengusir kita. Karena kita tidak bisa menguasai hati mereka. Sebagaimana yang Allah telah tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, laisa 'alaika hudahum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memiliki hidayah dalalah wa irsyad, mengarahkan, membimbing, mengatur. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan kepada jalan yang benar. Adapun untuk seseorang mendapatkan hidayah taufik, menerima ajakan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya, wa fis sahih, di dalam sahih, itu Sahih Bukhari, nah, dan juga Sahih Muslim, an Ibnu Musayyib an Abi qala lamma hadarat Aba Talib al-wafatu ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ini bayangkan. Ketika Abu Talib hendak meninggal dunia, terhadir sakaratul maut, maksudnya sudah hadir wafatnya, menjelang wafatnya, Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib tersebut. Di sisi Abu Talib ada dua orang, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan hujjah nanti untukmu. Dengan kalimat tersebut di sisi Allah Ta'ala. Faqala lahu, kemudian dua orang jahat tadi mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adaha, fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muthalib. Kemudian, na barakallahu fikum, Rasulullah mengulangi lagi, mengucapkan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi dua orang tadi juga mengulangi. Dan akhirnya, ujung-ujungnya, Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kakek Rasulullah SAW, agama jahiliyah. Wa aba an yaqula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW masih berharap, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang memintakan ampunan. Fa anzalallahu azza wa jalla, kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya atau menurunkan ayat, maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba.
Tidak selayaknya bagi Nabi dan orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrikin. Nah, barakallahu fikum, walaupun mereka kerabat dekat sendiri. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah Ta'ala turunkan juga mengenai Abu Thalib tersebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Akan tapi Allah Ta'ala zat yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi cintanya Rasulullah kepada Abu Thalib sangat luar biasa, karena beliau ketika masih kecil yang merawat Abu Thalib. Yang merawat Abu Thalib hingga beliau diajak dagang ke Syam. Nah, barakallahu fiikum, ketika usia beliau 12 tahun. Menunjukkan bahwasanya sayangnya luar biasa. Abu Thalib pun juga menyayangi Rasulullah. Hanya saja Abu Thalib ini faktor yang menghalang-halangi dia untuk masuk Islam adalah khawatir nanti jadi bahan celaan di hadapan kaumnya. Dan juga yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya, intinya teman duduk yang jelek tadi itu diantaranya. Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Allahumma musta'an. Kita lihat syarahnya dikit. Qala asy-syarih rahimahullah taala, Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullah alaih, hadzal babu dzakarahu al-mu'allif rahimahullah taala. Bab ini disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala liyubayyana, untuk menjelaskan anna rusula, bahwasanya para rasul alaihi wassalatu wassalam, wa afdaluhum wa akhiruhum Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan yang paling afdal di antara mereka dan yang paling terakhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yamlikuna syai'an min amrillah. Mereka tidak memiliki sedikit pun dari barakallahu fikum urusan Allah Subhanahu wa taala, illa ma malakahumullah iyyah, kecuali yang Allah Taala berikan kepada mereka. Wa annahum la yastati'una hidayatal bashar, bahwasanya mereka tidak mampu memberikan hidayah kepada manusia. Illa man hadahullah, kecuali orang yang Allah Taala berikan hidayah. Fahum marbubun maghlubun, maka mereka manusia itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang terkalahkan. Laisa lahum min tasarruf, mereka tidak bisa atau mereka tidak memiliki tasarruf, yaitu ikut campur di dalam mengatur. Illa ma ja'alallahu lahum subhanahu wa ta'ala, wa lihada la yuslihun, kecuali yang Allah Ta'ala jadikan untuk mereka subhanahu wa ta'ala, oleh karena ini la yuslihun, mereka tidak bisa memperbaiki. Li'an ya'budu min dunillah. Nah, maksudnya apa? Agar mereka beribadah. Nah, fiikum, sebabnya apa? Sebabnya karena beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Balil ibadah haqqullahi wahadah, bahkan ibadah itu hak Allah Ta'ala semata. Li'annahum makhluqun marbubun, karena mereka semuanya makhluk dan di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kasairil bashar, seperti manusia semuanya. Lakin Allah akramahum, akan tapi Allah Ta'ala muliakan mereka, wa rafa'a sya'nahum, dan Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka, birrisalah, dengan kerasulan, wan nubuwah, dan kenabian, alaihi wassalatu wassalam. Jadi mereka itu nabi, itu pun manusia biasa sebenarnya. Nah, barakallahu fiikum. Nah, kemudian berikutnya, falahum khasaisuha, mereka memiliki kekhususan-kekhususan, walahum fadailuha, mereka juga memiliki keutamaan-keutamaan, lakinnaha la taqtadi annahum yatasarrafun, tapi kekhususan dan keutamaan tersebut tidak mengharuskan bahwasanya mereka bisa mengatur fil kaun, bisa mengatur alam semesta. Au yahduna man sya'u, atau mereka bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang mereka kehendaki. Au ya'lamunal ghaib, atau mereka kemudian bisa mengetahui perkara ghaib. Illa ma 'allamahullah wa akhbarahum subhanahu wa ta'ala, kecuali perkara-perkara yang Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka dan Allah Ta'ala kabarkan kepada mereka, itu baru bisa. Adapun kalau mereka sendiri tidak bisa. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul khalqi lam yastati' an yahdiya ammah Abu Thalib. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang beliau adalah makhluk paling afdal, tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya, tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib, wala ammuhu Abu Lahab, tidak pula pamannya Abu Lahab. Dan dzalika ala anna al-amra bi yadillah. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya semua urusan, semua perkara di tangan Allah Taala. Wa annahu huwal ladzi yahdi man yasha, dan bahwasanya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki, wa huwal ladzi tutlaq minhul hidayah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang diminta hidayah. Wa yuqal ya Rabb ihdini ila kada, maka dikatakan wahai Rabbku, tunjukkanlah aku kepada seperti ini. Allahumma hdini sawa'as sabil, ya Allah tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus. Allahumma hdini siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku pada jalanmu yang lurus. Huwallazi biyadihi kullu syai', huwallazi biyadihi barakallahu fiikum kullu syai' subhanahu.
Maka dialah zat yang berada di tangannya segala sesuatu. Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya barakallahu fikum yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah mengenai hidayah. Hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semuanya tidak bisa memiliki hidayah taufik tersebut. Karena hidayah taufik tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala dan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita miliki, yang kita bisa mengarahkan, membimbing adalah hidayah dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad, membimbing, mengarahkan, mengatur bisa. Tapi untuk menguasai hati manusia kita tidak bisa melakukannya karena itu tergantung dengan kehendak Allah Ta'ala. Untuk orang menerima dakwah kita, menerima ajakan kita, tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan hidayah taufik. Naam, sebagaimana ayat yang sudah kita lewati tadi, na'am barakallahu fikum, laisa 'alaika hudahum, bukan di tangan, na'am barakallahu fikum, bukan di tanganmu hidayah mereka. Kemudian juga perkataan Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaitir. Nah, bukan di ayat engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.